Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Al-ayah. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama semoga kita panjatkan ucap puji syukur kita dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa wonten ing siang menika kula lan panjenengan sedaya tasih dipun paringi pinten-pinten rahmat, nikmat, hidayah serta taufik saking Allah Subhanahu wa taala, sehingga keranten sedaya nikmat kula saged kita manfaataken, saged kita gunakaken kangge menghadiri panggalipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing masjid menika boten sanes inggih menika menunaikan ibadah salat Jumat kanthi berjamaah. Pramila saking menika mugi-mugi sedaya amal kesaenan kita saged katampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun doa shalawat salam mugi-mugi tetap katur dumateng junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khutbah Jumat wonten ing siang menika badhe kula paringi tema, kula paringi judul inggih menika memilih ulil amri yang amanah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kandang kalian judul khutbah kala wau Allah Subhanahu wa taala sampun berfirman wonten Al-Qur'an inggih menika surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu semua kepada Allah, wa ati'ur rasula, dan taatlah kamu semua kepada Rasul Allah, wa ulil amri minkum, serta taatlah kalian, serta taatlah kamu semua kepada ulil amri,
yakni orang-orang yang memiliki kekuasaan di antara kalian semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ayat tersebut di atas dapat kita ketahui bahwa taat kepada Allah dan taat kepada Rasul Allah itu menggunakan kata ati Allah wa atiur rasulah, yang artinya taatlah kamu semua kepada Allah dan taatlah kamu semua kepada Rasul Allah. Sedangkan taat kepada ulil amri dalam ayat tersebut tidak menggunakan kata wa'ati'u, tidak wa'ati'u ulil amri minkum, tidak begitu, tidak seperti itu. Tetapi kalau Allah ati'ullah, kalau Rasul wa'ati'ur rasulah, tapi kalau ulil amri tidak menggunakan kata ati'u, tapi langsung menggunakan wawu ataf, wa ulil amri minkum. Wawunya di situ adalah wawu ataf yang artinya dan orang-orang yang memiliki kekuasaan di antara kamu, yakni pemerintah. Jadi ulil amri di sini yang dimaksud adalah orang-orang yang memiliki, orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Siapa itu? Siapa mereka? Kalau di tingkat desa, ya Pak Lurah, Bu Lurah, dia inilah ulil amri. Dia inilah orang yang mempunyai kekuasaan, saudara-saudara. Kalau di tingkat kecamatan, ya Pak Camat, berarti Pak Camat itu ulil amri di tingkat kecamatan. Lanjut ke atas, naik ke atas, tingkat kabupaten, Pak Bupati, ya Bupati itu namanya ulil amri, orang yang mempunyai kekuasaan. Naik lagi, tingkat provinsi, gubernur, ya gubernur itulah ulil amri kita, orang yang mempunyai kekuasaan. Dan kalau lebih luas lagi jangkauannya tingkat nasional, tingkat negara adalah Bapak Presiden. Ya Bapak Presiden itulah yang dimaksud ulil amri, ialah orang yang mempunyai kekuasaan dalam hal ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, terkait dengan ayat tersebut, para ahli tafsir, para mufassirin, orang-orang yang ahli menafsiri Al-Quran mengatakan, oleh karena tidak ada penegasan kata-kata atiu, tidak ada penegasan kata-kata taat kepada ulil amri, itu berarti kepatuhan kita kepada ulil amri itu bukan kepatuhan yang absolut, itu bukan kepatuhan yang mutlak, tetapi kepatuhan kita kepada Allah dan kepatuhan kita kepada Rasul Allah, itulah sejatinya kepatuhan yang mutlak, itulah sejatinya kepatuhan yang absolut. Namun demikian saudara-saudara, ulil amri yang tadi saya sebutkan, Pak Lurah, Pak Camat, Bupati, Gubernur, Presiden, DPR, dan pemimpin-pemimpin lainnya, ulil amri yang berarti pemimpin, ulil amri yang berarti pemerintah, tetap harus kita taati, saudara. Harus tetap wajib ditaati, harus tetap wajib dipatuhi, harus tetap wajib diikuti selagi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip beragama dan selagi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip bernegara. Beda lagi cerita saudara-saudara, ulil amri kita nanti apabila bertentangan dengan prinsip-prinsip beragama atau prinsip-prinsip bernegara,
Masihkah kita harus patuh? Masihkah kita harus taat? Masihkah kita harus mengikuti? Ini adalah sebuah tema yang sengaja akan kami angkat dalam mimbar khutbah ini. Karena di akhir-akhir ini, siapa yang tidak tahu dengan berita-berita negara, dengan berita-berita nasional yang ada di televisi kita masing-masing, bahkan lebih-lebih yang memiliki jaringan internet malah lebih luas, malah lebih jelas perihal-perihal berita-berita tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seperti yang kita lihat berita televisi, berita YouTube, berita internet, berita apapun yang sudah pernah kita saksikan, yang sudah pernah kita lihat, yang sudah pernah kita dengar beberapa bulan yang lalu, orang Islam tidak hanya sekupnya di desa Ngembok, tapi orang Islam di seluruh Indonesia, dari berbagai ormas, NU, Muhammadiyah, FPI, MUI, dan lain-lain organisasi ormas Islam lainnya, mulai dari Sabang sampai Merauke, mereka bersama-sama berontak. Mereka bersama-sama memberontak, tidak taat, tidak patuh kepada ulil amri, tidak taat kepada pemimpin, tidak taat kepada pemerintah, tidak taat dan tidak patuh kepada pimpinannya, tidak taat dan tidak patuh kepada keputusan presiden, tidak taat dan tidak patuh kepada keputusan DPR. Mengapa ini sampai terjadi, saudara-saudara? Mereka bersatu padu, menyusun kekuatan untuk melakukan demo besar-besaran ke Istana Negara dan ke gedung DPR, karena pemerintah dan DPR ingin merubah isi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, yaitu isi Pancasila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa akan dirubah, saudara-saudara, akan diganti. Diganti bagaimana? Diganti menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau sudah begini, saudara-saudara, maka ulil amri kita, maka pemimpin kita, pemerintah kita, DPR kita, partai kita, tidak harus kita taati, tidak harus kita patuhi, tidak harus kita ikuti, tapi sebaliknya, saudara-saudara, malah harus kita lawan bersama, malah harus kita tentang bersama, karena pemimpin kita akan menghancurkan Islam dengan cara merubah dasar negara ketuhanan yang Maha Esa diganti dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Ini sebagai bukti, saudara-saudara, bahwa taat kepada ulil amri, tidak taat kepada pemimpin, taat kepada pemerintah, taat kepada DPR, taat kepada presiden, itu kepatuhan, ketaatan yang tidak mutlak. Hanya taat kepada Allah dan hanya taat kepada Rasul Allah yang absolut dan yang mutlak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak hanya itu saja, saudara-saudara. Selang beberapa bulan kemudian, rakyat Indonesia bersama dengan para buruh, rakyat Indonesia dengan bersama para petani, rakyat Indonesia bersama dengan para mahasiswa, rakyat Indonesia bersama dengan seluruh komponen bangsa, mereka serentak memprotes, mendemo pemerintah dan DPR. Tidak hanya dilakukan di Jakarta, melainkan dilakukan di seluruh kota-kota besar di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Rakyat Indonesia melakukan tuntutan yang sama, yaitu cabut undang-undang cipta kerja atau Omnibus Law. Menurut Al-Quran,
sebagaimana ayat yang telah saya baca tersebut di atas yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Ayat ini memberi pengertian kepada kita semua bahwa pemerintah dan DPR adalah ulil amri, adalah pemimpin kita, orang yang mempunyai kekuasaan, yang memimpin rakyatnya, yang seharusnya dipatuhi, yang seharusnya diikuti, yang seharusnya ditaati. Oleh siapa? Oleh rakyatnya, oleh kita semua. Tapi kenapa saudara-saudara sekarang ini pemerintah di bawah Presiden Bapak Jokowi dan juga DPR malah dilawan oleh rakyatnya, malah ditentang oleh rakyatnya? Bukankah mereka itu ulil amri versi Al-Quran? Ulil amri harus dipatuhi, harus diikuti, harus ditaati. Karena ulil amri Presiden, ulil amri MPR, ulil amri DPR, ulil amri harus ditaati oleh rakyatnya. Tapi kali ini saudara-saudara, tidak satupun rakyat Indonesia yang mau patuh kepada ulil amri kita, malah melawan, menentang, memberontak dan mendemo bersama-sama ke Jakarta, baik ke Istana Negara maupun ke gedung DPR. Mengapa sampai terjadi seperti itu? Tidak lain dan tidak bukan, jawabannya adalah karena pemerintah bersama DPR telah menegaskan, telah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja yang dipandang akan sangat-sangat merugikan rakyat. Rakyat dibodohi seolah-olah undang-undang itu akan mensejahterakan rakyat Indonesia. Tapi menurut para pengamat ekonom, bahwa undang-undang tersebut sengaja akan menjadikan rakyat Indonesia menjadi budak di negerinya sendiri, dan orang asing lah yang akan mudah masuk ke dalam negeri ini untuk memimpin dan menjajah kita secara ekonomi. Oleh karena itu jelas dan terang, keputusan pengesahan undang-undang tersebut tidak bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini juga sebagai bukti saudara-saudara bahwa taat kepada ulil amri, taat kepada pemimpin, taat kepada pemerintah, taat kepada DPR, taat kepada presiden itu tidak mutlak. Hanya taat kepada Allah dan hanya taat kepada Rasul Allah yang mutlak dan absolut. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah, mulai saat ini saudara-saudara, mulai detik ini, mulai hari ini, mulai sekarang, kita orang Islam, khususnya yang mendengarkan khutbah saya yang ada di masjid ini, kita harus mulai berpikir yang cerdas, berpikir yang maju, berpikir ke depan. Bagaimana pikiran kita ke depan kita fungsikan supaya pengalaman-pengalaman yang saya ceritakan di atas tidak terjadi lagi kepada ulil amri kita, tetapi kita nanti akan memiliki ulil amri sesuai dengan harapan kita bersama. Oleh karena itu, jangan asal memilih ulil amri. Saya ulang, jangan asal memilih ulil amri. Jangan asal mencoblos ulil amri. Pilih dan coblos ulil amri yang amanah. Sebab ulil amri itu kita yang memilih saudara-saudara. Maka pilihlah ulil amri yang amanah, bukan ulil amri yang pengkhianat, bukan ulil amri yang menyakiti hati rakyat, yang mementingkan kelompok dan golongannya sendiri. Apabila ulil amri itu tidak di bawah kekuasaan orang-orang yang mempunyai komitmen kepada Islam, maka nilai-nilai Islam itu akan semakin tergerus, maka nilai-nilai Islam
akan semakin hilang sedikit demi sedikit, sehingga pada akhirnya suatu ketika nanti negara kita ini akan berubah menjadi negara yang sekuler. Naudzubillah min dzalik. Sekian khutbah saya, semoga ada guna dan faedah. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.